en eso. Es que creo que ustedes son los que hacen eso, nosotros luchamos para poder llegar a cada final, no es fácil, no es nada fácil poder. Di luar dugaan, ternyata begini skenario cerdas pelatih Jepang membantu Indonesia lolos sama-sama ke Piala Dunia. Moriyasu, itu kami sengaja menang dulu, nanti di sini kami bantu. Sampai disorot satu dunia, pemain top dunia ini berikan pujian tentang gol berkelas Marcelino ke gawang Arab Saudi, Angel Di Maria, usianya muda tapi punya eksekusi yang sangat tenang. Supporter Bahrain ejek Indonesia yang melawan Thailand saja kesulitan. Dan tidak pernah juara di Piala AFF, netizen, udah deh gak usah bacot, nanti kami tunggu di GBK. Meskipun sempat memberikan pernyataan mengejutkan tentang kelolosan Indonesia kemarin, nyatanya pasukan Hajime Moriyasu tetap saja menghajar timnas di GBK. Dirinya memang sempat mengatakan, kalau Jepang akan ke Piala Dunia bersama Indonesia, yang sontak saja membuat semua orang kaget dan sangat terheran-heran. Kendati itu dianggap orang sebagai pesiwar dan perang urat syaraf. Namun sebagian lagi mengatakan kalau itu memang punya landasan jelas. Indonesia yang di dua laga awal saat itu punya tren mengejutkan. Dengan menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, lalu berhasil juga menahan imbang Australia di GBK, membuat Hajime Moriyasu sedikit percaya dengan kekuatan Indonesia. Namun puncaknya memang saat Indonesia batal menang lawan Bahrain, dan bahkan kalah lawan Cina di bulan lalu. Lebih parah lagi, Jepang yang awalnya ingin lolos bersama Indonesia, malah menghancurkan Indonesia di kandang sendiri dengan skor 0-4. Jepang sendiri memang sudah 99% dipastikan akan lolos ke Piala Dunia, karena hanya dengan sekali kemenangan saja akan membuat pasukan Moriyasu CS berada di putaran final. Namun untuk satu slot di peringkat 2, masih sangat super ketat dan seru. Peringkat 2-6 hanya selisih 1 poin, dan satu kemenangan akan membuat sebuah tim auto naik jauh. Moriyasu sendiri membocorkan tentang skenarionya membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan juga mewujudkan perkataannya beberapa waktu lalu. Dia menyebut, kalau melawan Indonesia di GBK memang cukup berat, bahkan dia sempat kaget dengan dominasi di babak-babak awal. Namun karena lengahnya pertahanan Indonesia, saat itu mampu membuat Jepang berhasil mencetak gol. Moriyasu mengatakan, kalau Indonesia harus bisa sapu bersih 3 laga menjadi kemenangan, barulah mereka bisa bantu di laga terakhir saat bermain di Jepang. Karena status Jepang yang sudah hampir lolos, mereka bisa saja menurunkan skuad lapis saat berhadapan dengan Indonesia tahun depan. Dan hasil seri saja sudah sangat bagus untuk Indonesia. Jika saja Indonesia menang lawan Australia, Cina dan Bahrain, terus imbang lawan Jepang, maka total poin Indonesia adalah 16 poin. Hasil itu tentu akan membuat Indonesia berada di posisi runner-up, dengan catatan Australia kalah lawan Jepang. Moriyasu juga sempat menyebut, kalau Indonesia saat ini bukanlah tim berperingkat jauh. Meskipun secara fakta di atas kertas, kalau peringkat Indonesia berada di 125 FIFA, namun dengan materi pemain seperti ini tidak pantas berada di posisi itu menurutnya. Ya kami tentu bisa saja melakukan itu, mereka harus bisa menang 3 kali sebelum melawan kami. Itu memang berat, tapi kenyataannya memang lawan di babak ini adalah tim kuat semua, dan berada di Piala Dunia bukanlah perjuangan yang mudah, ucap Moriyasu. Kami hanya butuh 1 kemenangan, dan pemain juga akan cukup sibuk di kalender tahun depan. Ada kemungkinan kami akan memanggil beberapa pemain baru, atau rencana lain, tapi itu masih harus kami siapkan saat mendekati bulan Maret, tutupnya. Sampai disorot satu dunia, pemain top dunia ini berikan pujian tentang gol berkelas Marcelino ke gawang Arab Saudi, Angel Di Maria, usianya muda tapi punya eksekusi yang sangat tenang. Gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi kemarin nampaknya menjadi salah satu gol yang disorot banyak orang. Bukan hanya mengejutkan, Marcelino yang biasa dikenal orang punya tendangan ke atas langit, kali ini menunjukkan sisi yang berbeda.
Finishing yang dilakukan oleh Marcelino nampaknya sedikit lebih klimis daripada finishing Ragnar Oratmangon dan Rafael Struijk. Gol Marcelino pun dikomentari oleh salah satu pemain top dunia yaitu Angel Di Maria. Walaupun Argentina sempat ke Indonesia tahun lalu, namun sayang dirinya memang tidak ikut dalam skuad. Karena selain melihat sisi gol Marcelino yang tenang, dia juga mengomentari atmosfer Stadion GBK yang sangat luar biasa. Bahkan dirinya sedikit menyesal, karena melewatkan bermain di Stadion GBK bersama rekan-rekannya. Yaitu adalah gol yang bagus, dia pemain muda dan sangat potensial. Di laga yang sangat krusial, dia mampu membuat perbedaan yang signifikan. Saya tahu sedikit tentang sepak bola mereka, karena tim kami sempat pergi ke sana tahun lalu. Saya tidak ikut di sana, tapi bagi mereka itu sangat berkesan, ucap Di Maria. Dia harus terus meningkatkan skill dan level permainan, dia masih sangat muda dan punya potensi besar di beberapa tahun ke depan. Saya rasa Indonesia juga adalah negara yang gila sepak bola, tutupnya. Supporter Bahrain ejek Indonesia yang melawan Thailand saja kesulitan, dan tidak pernah juara di Piala AFF. Netizen, udah deh gak usah bacot, nanti kami tunggu di GBK. Supporter Bahrain nampaknya sedikit mengikuti tentang sepak bola Indonesia dan event-event besar di sekitarnya. Sejak bersiteru dengan Indonesia bulan lalu, praktis saat ini Bahrain memang seakan menjadi rival baru bagi Indonesia di kawasan Asia. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, rival Indonesia memang kerap kali adalah Vietnam, Malaysia bahkan Thailand, tapi kali ini rival Indonesia sudah naik kelas. Bukan karena level permainan, namun isu kontroversi dan konflik antara kedua negara menjadi alasannya. Akibat ulah wasit botak sialan Ahmed Al-Kaf bulan lalu, praktis membuat perseteruan antara supporter Indonesia dan Bahrain semakin memanas. Imbasnya saat ini adalah, masing-masing kedua supporter saling mencari celah dari tim lawan untuk dibully. Bahkan baru-baru ini tim Bahrain dikabarkan mengejek Indonesia yang tidak pernah juara AFF di ASEAN, dan tidak bisa menang lawan Thailand. Hal itu sebenarnya memang fakta, namun para supporter Indonesia diharapkan agar tidak terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh supporter Bahrain. Karena selain punya pemain jago drama di atas lapangan, Bahrain dikenal juga dengan tingkah supporternya yang usil dan ugal-ugalan. Kalian masih berada di bawah kami, di kawasan Asia Tenggara saja mereka hanya jadi pecundang oleh Thailand. Jika kalian ingin melawan kami, lawanlah dengan cara baik, jangan meneror pemain kami di sosial media, ucap salah satu supporter Bahrain. Indonesia begitu besar, tapi mengalahkan Thailand saja tidak bisa. Itu sangat buruk, dan bahkan mereka bermimpi berada di Piala Dunia, ucap supporter lain. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.